Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas 3B SDN Polean 2. Nah, sekarang Bukar akan menerangkan pelajaran hari ini ya. Anak-anak perhatikan, akan diterangkan tentang apa? Pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang cuaca. Anak-anak tahu kan apa yang disebut dengan cuaca? Nah, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Anak-anak tentu tahu ya apa saja sih yang disebut dengan cuaca nih ya. Ada beberapa wilayah cuacanya tentu berbeda, tidak sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Umpamanya sekarang di Malang sedang musim hujan, belum tentu di Surabaya juga musim hujan. Jadi wilayah berbeda-beda cuacanya ya. Nih, Indonesia memiliki 4 jenis cuaca. Mungkin anak-anak ada yang tahu ya, apa saja sih 4 jenis cuaca itu? Ya, pinter. Ada cuaca cerah, ada cuaca cerah berawan, ada juga cuaca mendung dan hujan. Nah, itu ya di dalam anak-anak tuh pernah nggak melihat televisi ketika ada seorang reporter menayangkan tentang perakiraan atau keadaan cuaca pada suatu daerah. Ya, kalau ada anak-anak yang belum bisa pernah melihat, Bukar akan tayangkan cuplikan sedikit tentang para reporter yang menayangkan tentang perakiraan cuaca di televisi. Kita simak sama-sama ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selanjutnya saya akan ajak Anda kita lihat bagaimana perakiraan cuaca hari ini berdasarkan data terkini dari BMKG. Yang Anda saksikan ini merupakan gambaran citra satelit Himawari 9EH. Kalau kita lihat untuk daerah-daerah yang dilintasi dengan warna oranye, kuning, merah, ini merupakan daerah yang berpotensi munculnya awan hujan. Tapi khusus untuk hari ini dari apa yang dirilis dari BMKG, ini ada beberapa daerah yang perlu kita waspadai. Untuk daerah yang berwarna merah di bagian selatan dari Indonesia, ini merupakan bibit siklon 98S. Jadi pemirsa, bibit siklon 98S ini merupakan daerah yang mungkin bisa punya potensi tinggi untuk menjadi siklon tropis. Dan ini bisa memiliki dampak yang cukup besar untuk perubahan cuaca di beberapa daerah mulai dari NTB, NTT, Maluku sampai dengan Papua. Sedangkan ada satu lagi bibit siklon 90W di bagian utara dari Papua. Namun dari keterangan yang disampaikan BMKG, ini merupakan bibit siklon yang berpotensi kecil untuk menjadi siklon tropis. Sedangkan yang kita pahami dari siklon tropis adalah badai yang berpotensi akan menjadi besar, radiusnya bisa 150 sampai dengan 200 km dan berpotensi menjadikan terjadi perubahan cuaca untuk sepanjang hari ini. Kita juga akan lihat beberapa daerah di Indonesia bagaimana perakiraan cuaca. Anda yang berdomisili di Aceh, hari ini prediksinya adalah cerah dengan rentang suhu 23 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian di Jakarta, di ibu kota, hari ini akan cerah berawan pemirsa dengan rentang suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Surabaya juga begitu, hari ini cerah berawan dengan rentang suhu 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Saya ajak kita lihat di 3 kota lain di Indonesia. Di Pulau Dewata, Denpasar. Di Bali hari ini perakiraan cuaca akan cerah berawan, rentang suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Sedikit berbeda kalau kita lihat di Makassar. Makassar hari ini akan terjadi hujan ringan, rentang suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi Anda bisa lebih waspada lagi jika akan beraktivitas di luar ruangan. Dan yang terakhir di Jayapura, hari ini perakiraan cuaca akan berawan dengan rentang suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Ini adalah perakiraan cuaca khusus untuk hari ini, dirilis resmi dari BMKG. Update informasi terkait dengan perubahan cuaca Anda langsung di laman resmi BMKG. Dan pemirsa, itu tadi adalah perakiraan cuaca. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selanjutnya. Nah, anak-anak sudah menyaksikan ya apa sih yang disebut perkiraan cuaca yang ditayangkan oleh para reporter di televisi. Ya, tadi para reporter menyebutkan tentang BMKG. Apa sih singkatan BMKG? Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi anak-anak tuh sedikit-sedikit harus tahu itu ya perkiraan cuaca. Kemudian apa sih yang disebut dengan cuaca itu? Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin,
hujan, dan kondisi udara di tempat yang lainnya. Nih. Kemudian ada beberapa cuaca. Nih, kita lihat ya. Nih, anak-anak bisa melihat. Ada beberapa cuaca yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini pertama ada cuaca cerah. Cuaca cerah itu adalah ketika keadaan matahari bersinar sangat terang tanpa terhalang oleh awan. Pada cuaca cerah biasanya itu orang-orang atau manusia melakukan segala aktivitas. Makhluk hidup ya, bukan hanya manusia saja. Kalau manusia melakukan aktivitas untuk melakukan pekerjaan ya, untuk bekerja. Anak-anak juga bisa sekolah dengan tenang. Kalau tumbuhan bagaimana bekerja? Tumbuhan juga bekerja, yaitu dengan cara melakukan fotosintesis. Karena fotosintesis dilakukan pada siang hari dan dibantu oleh sinar matahari. Binatang bagaimana? Sama. Binatang juga melakukan aktivitas seperti mencari makanan, kemudian caring atau berjemur. Binatang juga perlu untuk berjemur diri itu ya. Jadi cuaca cerah itu banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Kemudian ada cuaca hujan. Nih, hujan. Ketika hujan akan turun rintik-rintik hujan. Ya, turun rintik-rintik hujan. Seperti kita ada di Kota Malang. Sekarang sedang cuaca hujan. Itu ya, pada waktu cuaca hujan anak-anak tidak boleh bermain di luar. Karena pada cuaca hujan biasanya banyak sekali mendatangkan penyakit. Takutnya nanti kena ini banjir, terus kepleset, terus jatuh. Siapa nanti yang rugi? Kan anak-anak sendiri ya, juga akan orang tua juga akan sedih karena anak-anak ikut sakit. Kemudian ada cuaca mendung. Nih, cuaca mendung itu adalah awannya tertutup oleh awan yang hitam. Cuaca mendung itu biasanya berpotensi untuk hujan ya, cuaca hujan. Dan ini gambarnya adalah cuaca berawan. Nih, ketika cuaca berawan, langitnya biru, tapi banyak sekali awan-awan yang berarak-arak atau berjalan. Awan kenapa kok berjalan? Karena tertiup oleh angin. Nih. Kemudian pada malam hari, biasanya cuaca ada yang cerah, ada yang mendung. Ada juga malam hari yang gelap sekali. Itu karena awannya hitam. Kalau mataharinya, kalau cuaca cerah, berarti bulan bersinar dengan sangat terik, dengan cerahnya tanpa terhalang oleh awan. Itu biasanya malam hari cuaca cerah. Nih. Kemudian cuaca, mengapa cuaca selalu berubah? Cuaca berubah karena udara di angkasa itu selalu bergerak. Udara bergerak karena beberapa bagian bumi mendapat panas matahari yang lebih banyak daripada bagian bumi yang lain. Sehingga udara naik dan turun. Udara berat itulah yang menimbulkan cuaca yang baru. Karena di sini sedang cuaca panas. Kemudian di daerah lain ada cuaca yang mendung atau hujan. Itu ya kenapa cuaca itu selalu berubah tergantung dengan daerahnya masing-masing. Selain itu ada juga anak-anak tuh harus tahu simbol-simbol cuaca ya, simbol-simbol keadaan cuaca. Ini yang pertama ada simbol keadaan cuaca cerah. Simbolnya adalah matahari yang bersinar dengan cerahnya ya. Cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya ya, tanpa terhalang atau tertutupi oleh awan. Jadi cuaca cerah. Ciri-cirinya bagaimana? Langitnya terang. Ya, matahari bersinar sangat terang, tidak terlalu panas. Nih, pada cuaca cerah biasanya anak-anak kan suka bermain-main ya, bermain kejar-kejaran, bermain bola, bermain di lapangan, bermain layangan. Tuh, bagaimana pakaian yang kita kenakan ketika cuaca cerah? Apa kita memakai pakaian yang tebal-tebal atau yang tipis? Nah, Peter, kita sebaiknya menggunakan pakaian yang agak tipis. Supaya apa? Mudah menyerap keringat. Karena pada cuaca cerah biasanya anak-anak tuh
berkeringat karena banyak sekali aktivitas yang dilakukan seperti berjalan, bekerja, berlari-lari itu juga melakukan aktivitas. Jadi kalau kita menggunakan pakaian yang tipis dan terbuat dari kaos itu mudah sekali menyerap keringat ya. Kemudian ada cuaca cerah berawan. Cuaca cerah berawan ini simbolnya adalah matahari yang tertutup oleh awan sedikit. Nih, berawan adalah cuaca di mana sinar matahari masih cukup menyinari bumi meskipun terhalang beberapa awan yang di langit. Cuaca cerah berawan biasanya belum mendatangkan turun hujan karena kita masih bisa menikmati untuk bekerja, beraktivitas, juga bermain-main bagi anak-anak ya. Tuh, cuaca yang cerah berawan. Kemudian ada cuaca berawan. Cuaca berawan atau mendung adalah keadaan ketika langit dipenuhi oleh awan dan sinar mataharinya sedikit. Tidak seperti cerah berawan. Kalau berawan itu adalah mataharinya sedikit. Sinarnya terhalang oleh awan yang berwarna hitam. Itu ya. Ketika cuacanya berawan, anak-anak itu tidak boleh bermain di luar. Takutnya apa? Nanti hujan, ya. Nanti orang tuamu mencari. Karena ya, ini kok belum pulang. Padahal ini sudah berawan, gak mau hujan. Nah, orang tua bikin yang cemas. Jadi anak-anak harus tahu kalau sedang bermain di luar, terus cuaca berawan atau mendung, harus cepat-cepat pulang supaya orang tua di rumah tidak cemas, ya. Kemudian ada lagi cuaca hujan. Nah, ketika hujan, anak-anak juga harus ada di rumah. Tidak boleh selalu bermain hujan. Karena hujan itu juga bagus, bisa menyuburkan tanaman yang ada di bumi ini. Tapi juga ada efek sampingnya, yaitu bisa membuat anak-anak sakit, terutama pilek, panas, batuk. Kalau anak-anak sering bermain hujan-hujanan. Siapa yang rugi? Tentunya anak-anak sendiri. Tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain. Ya, orang tua juga merasa cemas. Jadi ketika cuaca hujan, anak-anak tidak boleh bermain di luar. Tetap saja di rumah sambil nonton TV, makan makanan yang disediakan oleh mama ya. Tuh. Kemudian ada cuaca hujan disertai petir. Nih yang menakutkan, hujan tapi dengan petir. Nih, itu adalah cuaca badai ya. Cuaca badai adalah keadaan ketika hujan deras disertai dengan petir ya, petir dengan kencang. Nih, kondisi cuaca ini sangat gelap, dingin dan berangin. Kenapa berangin? Karena itu mendengar suara guntur berkali-kali. Cuaca badai menjadi kondisi cuaca yang berbahaya dan sangat merusak alam. Bisa saja ketika hujan banyak pohon-pohon yang tumbang karena tersambar oleh petir, gitu ya. Jadi anak-anak tidak boleh sekali-kali ketika cuaca hujan dan disertai petir bermain di luar rumah. Di rumah saja ya. Kemudian tadi sudah Bukar terangkan tentang simbol-simbol cuaca. Nah, coba Bukar mau tanya, coba dijawab. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar. Ayo anak-anak tadi udah tahu kan simbol-simbol cuaca yang tadi Bukar terangkan? Nah, sekarang coba dituliskan buku kalian. Nanti dijawab satu persatu dan kita bahas lagi, oke? Nah, sekarang kita beralih ke mengenal pecahan sederhana. Ya, ketika cuaca hujan, Udin menonton berita televisi perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca seperti yang tadi Bukar tayangkan ya, perkirakan cuaca. Kemudian ibu membawakan kue pizza. Enak ya, ketika hujan apalagi nonton TV dibawakan kue pizza oleh mama, oleh ibu kalian. Satu loyang pizza dibagi dengan aroma nih. Pizza ini dengan aroma rasa coklat harum. Tuh. Ini ya, kemudian ini. Satu, ada pizza satu. Kemudian dibagi dua sama bagian. Ini ya, pizzanya satu. Dibagi dua sama bagiannya.
Jadi 1 dibagi menjadi 2. Ini yang diarsir 1 dari 2 bagian. Misalnya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan seperti apa? Pecahannya adalah 1-nya di atas, 2-nya di bawah. Yang namanya 1 itulah sebagai pembilang. Sedangkan angka 2 itu adalah sebagai penyebut. Ya, jadi 1 disebut pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Ya, kue pizza 1 dibagi menjadi 2, jadi ini setengah. Ya, 1/2 atau setengah. Nih. Kemudian ada lagi 1 kue dibagi menjadi 4 sama besar. Dibagi 4 karena keluarganya itu ada ayah, ibu, Udin juga adik. Dibagi 4 kuenya biar semua rata, makan sama besar. Coba berapa? Nilai 1 dibagi menjadi 4. Berarti berapa? Nilai tiap-tiap bagian 1/4 atau 1/4 dari 1 pizza yang utuh. Ya, yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Ini lambangnya bagaimana simbolnya ini? 1-nya di atas, 4-nya di bawah. Artinya 1 dibagi 4. Nih ya. 1 disebut sebagai pembilang, 4 disebut sebagai penyebut. Ya, kita akan belajar tentang pecahan. Nih. Ini ada pizza yang tadi diberikan oleh ibu. Ada pizza 1. Kemudian dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2 bagian. Maka masing-masing mendapatkan setengah bagian pizza. 1 dibagi, pizzanya 1, kemudian dibagi 2. Jadi masing-masing mendapat 1/2 atau setengah. Ya. Kemudian ada juga pizza yang dibagi menjadi 3. Nih, pizzanya tadi 1, utuh 1. Kemudian oleh ibu dibagi menjadi 3 sama besar. Nih ya, dibagi 3 sama besar. Artinya ini 1 dibagi 3. Ini 1-nya di atas, 3-nya di bawah. Ini 1 itu adalah sebagai pembilang dan 3-nya adalah sebagai penyebut. Ini ya. Kemudian ibu juga ada pizza 1 lagi, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Karena satu keluarga ada 4 orang, maka 1 bagian pizza itu dibagi sama rata. Ini gambarnya, lihat nih. 1 dibagi 4. Jadi masing-masing mendapat 1/4 atau 1/4 bagian. Ya, pizzanya dibagi 1/4. Jadi masing-masing sama besar, makan pizza sama besar. 1/4 itu ya. Nih, nanti kita akan belajar pecahan lagi. Coba sekarang anak-anak belajar tentang pecahan sendiri. Ayo kita belajar bareng-bareng. Ayo sendiri. Ini ada latihan soal. Coba ya. Nih, ada beberapa bagian pizza yang sudah dimakan oleh Udin. Tadi sudah Buka terangkan. Coba kalian tulis di buku tugasmu ya. Besok kita kerjakan dan kita bahas sama-sama. Nih. Ini kemudian ini ada lagu. Kita mau dari banyak bulan yang bersinar. Nah, ya, kita lihat bulan yang bersinar. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit.
Itu tadi adalah lagu Ambilkan Bulanku. Itu ya, nanti anak-anak coba hafalkan ya, besok atau minggu depan anak-anak maju satu-satu untuk menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku nih. Nyanyikanlah lagu dengan irama yang tepat. Nih ya, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama yang cepat, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama yang sedang. Ada pula yang dinyanyikan dengan tempo irama yang lambat nih. Perhatikan tadi ya lagu bagian Ambilkan Bulanku pada kalimat 1 dan 2 memiliki tempo yang sama. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Itu ya sama ya, iramanya sama. Nih, kemudian menyanyi itu dapat membuat hati itu senang ya. Ketika kita menyanyi, kita melupakan segala masalah dan urusannya. Penyanyi juga bisa menenangkan hati, sing lagi galau, sing lagi susah, sing lagi nangis, kemudian nyanyi, pasti akan merasa senang dan tentram. Makanya buat hidup kita menjadi seperti penyanyi ya, selalu senang dan selalu terhibur dan menghibur diri. Nah, anak-anak, cukup sekian ya pelajaran kali ini. Besok kita akan belajar tentang subtema 1 pembelajaran 2. Ya, sekarang kita istirahat dulu. Anak-anak istirahat, tapi ingat tidak boleh bermain yang berlari-lari atau melakukan pekerjaan fisik seperti main bola, berlari-lari. Itu anak-anak boleh bercerita, boleh sambil membaca buku, gitu ya, sambil makan bekal kalian sudah disediakan oleh mamamu. Dimakan bekalnya ya. Ya cukup sekian dulu anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.